Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Tuandini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang sempat viral yang mengundang kemarahan publik, yaitu kasus yang daycare di Yogyakarta. Nah, ini diduga si daycare ini tuh dia melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan oleh orang tua mereka. Nah, kasus ini tuh menjadi perhatian masyarakat karena daycare sendiri ini seharusnya kan dia tuh menjadi tempat yang aman gitu bagi orang tua yang bekerja dan menitipkan anak-anak mereka di situ sambil bekerja gitu. Mereka nitipin anak di daycare ini gitu kan. Nah, tapi tempat yang dipercaya ini malah menjadi ruang kekerasan gitu terhadap anak usia dini. Dan kasus ini tuh viral gitu setelah beredarnya rekaman CCTV dan pengakuan beberapa orang tua mengenai perubahan perilaku anak mereka setelah anak mereka tuh dititipin di sama tempat si daycare ini gitu kan. Nah, kayak anak itu dia sering menangis, terus kayak mengalami perubahan emosi, bahkan menunjukkan tanda-tanda trauma gitu. Nah, fenomena ini sebenarnya bukan hanya persoalan individu atau kesalahan suatu pengasuh semata aja gitu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kasus ini tuh memperlihatkan adanya persoalan masalah sosial yang besar gitu kan. Mulai dari lemahnya pengawasan, terus ada tekanan persoalan sosial yang besar, terus mulai minimnya perlindungan anak, hingga bagaimana masyarakat ini tuh sangat bergantung pada lembaga penitipan anak. Nah, karena itu di dalam video ini saya nggak hanya membahas kronologi kasusnya aja gitu, tetapi juga mencoba melihat bagaimana daycare ini dapat dianalisis sebagai masalah sosial dalam masyarakat modern. Nah, kronologi kasusnya ini saya menjelaskan kronologi kasusnya secara dalam gitu kan. Tadi kan cuma sebagai intermezzo aja gitu. Nah, kasus daycare Jogja ini mulai ramai diperbincangkan setelah beberapa orang tua menyadari adanya perubahan perilaku pada anak sepulang dari daycare. Nah, beberapa anak terlihat lebih pendiam, mudah ketakutan, menangis ketika hendak dititipkan kembali dan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan tertentu. Nah, awalnya itu orang tua tuh banyak mengira perubahan tersebut hanyalah proses adaptasi anak. Namun kecurigaan itu tuh muncul ketika ada dugaan tindakan kasar dari pengasuh daycare terhadap anak-anak. Nah, kasus ini tuh kemudian viral gitu setelah adanya rekaman CCTV tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut diduga terlihat adanya tindakan yang dianggap kasar terhadap anak-anak di daycare tersebut. Nah, video ini tuh memicu reaksi besar gitu dari masyarakat karena banyak orang yang merasa marah dan kecewa gitu kan. Nah, publik juga mempertanyakan bagaimana kekerasan ini bisa terjadi gitu di tempat yang seharusnya melindungi anak gitu kan. Nah, selain itu masyarakat juga mulai mempertanyakan standar keamanan dan pengawasan daycare di Indonesia. Nah, kasus ini tuh kemudian dia berkembang menjadi perdebatan sosial yang lebih luas mengenai keamanan anak, kualitas pengasuh, serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga penitipan anak. Nah, berikutnya saya akan membahas dari analisis masalah sosialnya. Yang pertama, ini kekerasan terhadap anak sebagai fenomena sosial. Nah, kasus daycare Jogja ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah sosial yang serius gitu di Indonesia. Anak merupakan kelompok sosial yang sangat rentan karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri dan sangat bergantung pada orang dewasa. Lalu yang menjadi masalah adalah kekerasan terhadap anak ini seringkali tidak langsung terlihat
oleh masyarakat. Banyak kasus yang baru diketahui setelah muncul kayak trauma, luka, atau bukti video yang tersebar di media sosial. Nah, dalam kasus si daycare ini, kekerasan menjadi lebih kayak mengkhawatirkan karena terjadi di ruang yang justru dipercaya sebagai tempat perlindungan anak gitu kan. Nah, ini menunjukkan adanya krisis keamanan sosial terhadap kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menganggap kekerasan terhadap anak ini hanya sebatas kekerasan fisik aja gitu, padahal kayak bentakan, ancaman, atau tekanan emosional maupun perlakuan kasar itu merupakan kekerasan yang secara verbal gitu. Ini juga bisa meninggalkan trauma psikologis jangka panjang pada anak. Nah, karena itu harus kasus ini tuh enggak bisa dianggap sekedar kesalahan individu pengasuh, tetapi harus dilihat sebagai kegagalan sosial dalam melindungi anak gitu. Nah, yang kedua, ini daycare sebagai dampak perubahan sosial masyarakat modern. Nah, fenomena meningkatnya penggunaan daycare sebenarnya berkaitan erat dengan perubahan struktur sosial masyarakat modern. Saat ini kan banyak keluarga terutama di wilayah perkotaan memiliki kedua orang tua yang sama-sama sibuk gitu kan, sama-sama mereka tuh bekerja. Nah, kondisi ekonomi membuat banyak keluarga yang tidak mampu bergantung pada satu pencari nafkah aja. Makanya tuh daycare ini menjadi kebutuhan sosial baru dalam masyarakat modern yang orang tua tuh harus mempercayakan pengasuhan anak kepada lembaga tertentu selama mereka bekerja. Nah, namun di sisi lain itu kebutuhan daycare ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pengawasan dan perlindungan anak. Nah, banyak daycare ini berkembang sebagai bisnis jasa, tapi belum tentu memiliki standar pengasuhan, sistem keamanan maupun tenaga kerja yang benar-benar profesional. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi tidak selalu menghasilkan keamanan sosial yang lebih baik gitu. Justru dalam beberapa kasus modernisasi menciptakan bentuk kerentanan baru dalam masyarakat. Nah, anak akhirnya menjadi bagian dari sistem sosial yang sangat bergantung pada institusi pengasuhan di luar keluarga. Terus yang ketiga, ini lemahnya pengawasan dan kontrol sosial. Nah, kasus daycare Jogja ini juga memperlihatkan lemahnya kontrol sosial terhadap lembaga penitipan anak. Nah, kontrol sosial merupakan mekanisme masyarakat untuk mengawasi perilaku agar tetap sesuai norma dan aturan sosial gitu. Nah, namun dalam kasus ini pengawasan terhadap daycare terlihat belum maksimal. Masyarakat ini mulai mempertanyakan kayak, apakah semua daycare ini memiliki izin yang jelas? Apakah pengasuh memiliki pelatihan khusus? Apakah ada evaluasi rutin? Dan apakah pemerintah benar-benar melakukan pengawasan secara ketat? Nah, jika pengawasan lemah, maka potensi penyimpangan sosial akan mudah muncul gitu. Nah, masalahnya banyak daycare yang baru dievaluasi setelah terjadi kasus viral gitu. Artinya perlindungan sosial seringkali bersifat reaktif bukan preventif. Nah, kalau kita kaitkan dengan analisis sosiologi, ini kita bisa mengaitkan dengan teori disorganisasi sosial dari Silford, Shaw, dan Harry Mickey. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan sosial lebih mudah muncul ketika pengawasan sosial dan kontrol dalam suatu lingkungan itu melemah gitu. Nah, dalam kasus ini lemahnya pengawasan terhadap daycare memungkinkan munculnya tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, selain itu kasus ini juga menunjukkan adanya kegagalan institusi sosial dalam menjalankan fungsinya. Daycare yang seharusnya menjadi institusi perlindungan anak justru gagal memberikan rasa aman. Nah, kasus ini membuktikan bahwa masalah sosial nggak bisa muncul secara tiba-tiba gitu, tapi berkaitan dengan struktur sosial, sistem kawasan, dan perubahan masyarakat modern. Nah, kesimpulannya, kasus daycare Jogja bukan hanya kasus kekerasan biasa gitu, tetapi merupakan cerminan dari persoalan sosial yang lebih luas dalam masyarakat modern. Kasus ini menunjukkan adanya krisis perlindungan anak, lemahnya pengawasan sosial, serta tekanan ekonomi yang membuat masyarakat semakin bergantung pada lembaga penitipan anak. Nah, Selain itu kasus ini juga memperlihatkan bahwa modernisasi dan perkembangan jasa pengasuhan tidak selalu diikuti dengan kesiapan sistem perlindungan sosial yang baik. Terus juga
karena diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap daycare, peningkatan kualitas pengasuh, serta sistem perlindungan anak yang lebih kuat agar kasus serupa tidak terus terulang. Nah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.